Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat sekalian. Pada kesempatan kali ini kami akan berbicara tentang bagaimana cara bahagia. Cara bahagia yang sederhana. Tentu saja jikalau kita berbicara tentang kebahagiaan, kita semuanya punya pemaknaan yang berbeda akan kebahagiaan tersebut gitu. Bisa jadi di antara kita ada yang merasakan kebahagiaan jikalau mendapatkan uang yang banyak, ya, atau mungkin harus mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, itu sah-sah saja gitu. Sehingga definisi kebahagiaan itu ibaratnya berbeda-beda dan bahkan mungkin tidak ada artinya, ya. Karena kebahagiaan itu sendiri adalah sesuatu yang kita ciptakan gitu, dari pikiran kita, ya, bersumber dari pikiran kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kami ingin sharing sedikit tentang bagaimana cara bahagia. Yang pertama adalah berupaya untuk merasakan segala sesuatu yang telah kita miliki, gitu. Menikmati segala apa-apa yang berada di dalam kekuasaan kita, yang kita miliki. Menikmati, merasakan, ya. Dan tidak terlalu mengharapkan atau memikirkan sesuatu yang belum kita miliki. Bagaimana kita memfokuskan, ya, perhatian kita kepada sesuatu yang telah berada di depan mata kita. Ini yang terkadang membuat orang tidak bahagia, ya, senantiasa berupaya mengejar-ngejar sesuatu yang belum dimiliki atau menginginkan sesuatu yang belum dimiliki dan fokusnya hilang, ya. Hilang terhadap sesuatu yang berada di dekatnya, sesuatu yang dia miliki. Sehingga sekali lagi, untuk bisa bahagia, mari kita fokus kepada apa yang kita telah miliki gitu. Ya, dan tidak mencoba untuk mati-matian mengejar apa yang belum kita miliki. Itu boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai itu membuat kita tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita berupaya untuk mengetahui, mengenal diri kita. Ya, mengenal kelebihan kita dan kekurangan kita. Jikalau kita mengenal kelebihan dan kekurangan kita, ini yang membuat kita bisa bahagia. Karena kita akan mampu mengasah kelebihan kita, mengupgrade diri kita. Ibaratnya terus-terus mengasah diri kita. Dan kita, jikalau mengetahui kekurangan kita, kita akan mengatakan bahwa itu sesuatu yang sah-sah saja sebagai manusiawi, sebagai seorang manusia. Dan kita akan fokus memperbaiki atau mempertajam kelebihan kita. Karena kita tahu karakter kita, tahu kelemahan kita, tahu apa-apa yang menjadi sesuatu keunikan di dalam diri kita. Dan kita meyakini bahwa setiap manusia itu diberikan kelebihan masing-masing, keunikan masing-masing. Tak ada satupun, ya, manusia yang ibaratnya memang tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Tidak ada yang seperti itu. Begitu maha adilnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang yang bisa jadi kehilangan anggota badannya itu pun mampu melakukan sebuah prestasi, menghasilkan sebuah karya, apalagi seseorang yang diberikan anugerah kesempurnaan fisik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah jangan pernah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Baik itu secara kesuksesan ataupun secara materi atau secara jabatan, ya, takdir. Kita semua meyakini bahwa setiap kita punya takdirnya masing-masing, punya jalan masing-masing. Sehingga kita tidak mengetahui kapan seseorang itu mendapatkan titik, ya, atau menjumpai titik kesuksesannya gitu. Sehingga kita mengatakan kita berupaya. Kita mampu mendesain takdir kita sendiri, mampu menggapai sesuatu yang kita inginkan dengan sebuah upaya. Tetapi ujung-ujungnya sebagai seorang muslim kita mengatakan apapun yang Allah takdirkan selalu baik. Kullu ma qaddarallahu khair. Apapun yang Allah takdirkan selalu baik. Al khairu fima waqah. Ada kebaikan di setiap kejadian. Untuk itu, jikalau kita mengalami kegagalan, kita mampu bersandar kepada yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala bahwa ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja dengan mengawali dengan sebuah upaya. Ya, mengawali dengan sebuah upaya gitu. Kemudian berikutnya, ya,
mencoba untuk memfokuskan energi kita, menghabiskan energi kita tentang masa depan, dan berupaya mengabaikan dari segala sesuatu yang telah berlalu, kejadian-kejadian telah lampau, karena itu tidak akan mungkin kembali lagi. Dan bahkan jikalau untuk menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan kita, tentu saja kita fokus kepada hari ini, saat ini, sekarang ini gitu. Ya, kita fokuskan diri kita kepada di saat ini. Boleh juga kita memfokuskan kepada masa depan, tentu saja itu. Tetapi jikalau itu menguras energi yang banyak, membuat kita stres, kemudian membuat kita tidak bahagia, sebaiknya fokuskan energi kita kepada sesuatu saat ini gitu. Menikmati segalanya. Ya. Kembali lagi, bagaimana kita mensyukuri segalanya. Karena segala sesuatu yang kita syukuri itu bisa bertambah. Ya. Sekali lagi bahwa syukur itu adalah hukum alam yang Allah sematkan di dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya akan tambahkan. Bersyukur, saya tambahkan gitu. Sehingga apapun ya, yang kita syukuri itu bisa bertambah. Apapun itu. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan istri? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat-sahabat sekalian, bisa bertambah, semuanya bisa bertambah, harta kita, uang kita, segala sesuatu yang kita syukuri itu bisa bertambah, karena sekali lagi syukur itu adalah hukum alam yang Allah sudah sematkan dalam Al-Quran, dan seluruh agama manapun mengatakan bahwa syukur itu adalah sesuatu yang mampu menambahkan segala apa-apa yang kita syukuri. Kemudian yang terakhir, cara bahagia sederhana yang terakhir adalah berhenti mengurusi atau mengomentari segala sesuatu. Ya. Orang yang stres, orang yang mungkin tidak bahagia karena terlalu banyak mencampuri kehidupan orang lain. Semuanya dikomentari. Ini tidak baik, ini sistem tidak baik, itu tidak baik, itu tidak baik. Semuanya tidak baik. Segala hal dilihatnya tidak baik, sehingga menghabiskan energinya. Seharusnya energi itu bisa digunakan untuk menikmati kehidupan kita, ya. Menikmati kesehatan kita, tetapi karena kita terlalu banyak mengurus orang lain, ya. Sehingga masalah orang lain pun itu bisa ketarik ke dalam kehidupannya, ya. Makanya kita dilarang bergibah gitu, menggosipi, karena ketika kita menceritakan orang lain, ya, ibaratnya kita masuk ke dalam permasalahan orang lain. Ketika kita terus ya masuk dalam kehidupan orang lain, menarik permasalahan orang lain, lama-lama permasalahan itu juga akan hadir dalam kehidupan kita. Untuk itu jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian, mari kita sama-sama memperbanyak syukur kita. Bagaimana kita mempusatkan perhatian kita terhadap segala sesuatu yang telah kita miliki, agar kita mampu hidup bahagia, karena bahagia itu sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang bisa kita ciptakan, kita bisa hadirkan tanpa syarat gitu. Karena kebahagiaan itu tidak mesti harus memiliki banyak uang atau menggapai sesuatu yang kita inginkan. Kita bisa bahagia di saat ini, sekarang ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, dan kita kembali lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.